Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 4, yaitu pembelajaran bab 8. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Adapun submateri yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, sifat-sifat Rasul Allah. Dan yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Yang pertama, ada pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di sini ada ilustrasi ibu guru sedang menjelaskan ya. Kata ibu guru kepada anak-anaknya, iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah yaitu membenarkan dan meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, sedangkan Rasul secara bahasa artinya adalah utusan. Dan secara istilah berarti seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, iman kepada Rasul yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih manusia mulia di antara manusia di bumi sebagai utusannya. Nah, untuk menuntun manusia ke jalan yang diridhoinya, beriman kepada Rasul Allah hukumnya wajib. Artinya, setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengimani keberadaannya. Sekarang kita akan mempelajari perbedaan antara Nabi dan Rasul. Tahukah anak-anak ibu sekalian bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda? Perhatikan ya penjelasan berikut ini supaya kamu dapat memahaminya. Jadi, yang pertama, Nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya atau pengikutnya. Nah, tugas Nabi dan tugas Rasul itu lebih berat tugas Rasul ya, karena Rasul itu harus menyampaikan wahyu yang diterimanya itu kepada umatnya atau pengikutnya. Kemudian yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Jadi, ada beberapa nabi yang diutus kepada satu kaum yang sudah beriman. Misalkan, satu contoh, satu kaum yang memang sudah mengimani Nabi Musa alaihi salam, seperti Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam. Mereka diutus kepada kaum yang sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ada yang namanya Rasul. Nah, Rasul ini diutus kepada kaum yang belum beriman atau keimanannya itu sudah rusak sehingga diperlukan Rasul yang baru. Seperti salah satunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran-ajaran yang sebelumnya itu memang sudah banyak berubah,
atau Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena memang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu sudah banyak berubah, sehingga diperlukan Rasul untuk membawa ajaran yang meluruskan. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu Rasul diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil yang diturunkan pada awal abad 1 Masehi di Yerusalem. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur sejak beliau berusia 40 tahun pada abad ke-7 Masehi. Nah, kitab ini merupakan penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Jumlah rasul sangat banyak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Namun, jumlah nabi dan rasul yang tercatat di dalam Al-Qur'an dan yang wajib kita imani jumlahnya ada 25. Nah, sekarang mari kita dengarkan nyanyian nama-nama nabi dan rasul. 1, 2, 3, 4. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo, ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, dari 25 nabi dan rasul yang sudah kita dengarkan nyanyiannya, ada yang diberi gelar Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Mereka menerima begitu banyak cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cobaan tersebut adalah mendapatkan sedikit pengikut meskipun telah berdakwah dalam waktu yang sangat lama, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Berikut adalah Rasul yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul Allah. Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat terpuji. Sifat terpuji tersebut harus kita tiru dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, siddiq, artinya benar dan jujur. Mustahil Rasul-Rasul Allah bersifat kizib, artinya bohong. Perkataan dan perbuatan para rasul selalu benar dan sesuai dengan kenyataan.
Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasul-Rasul Allah berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Sikap dan perilaku para nabi dan rasul tidak pernah melanggar syariat Allah. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil Rasul-Rasul Allah bersifat kitman, yaitu menyembunyikan. Dan yang terakhir, fatonah, artinya cerdas. Mustahil Rasul-Rasul Allah bersifat baladah, yaitu bodoh. Semua Rasul Allah cerdas dan pandai dalam menuntun umatnya menuju jalan yang benar. Semua Rasul cerdas dalam menjelaskan wahyu kepada umatnya supaya umatnya memahami wahyu tersebut. Dan pembahasan yang terakhir adalah tujuan diutusnya para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan mengutus para rasulnya pasti memiliki tujuan. Berikut ini adalah tujuan diutusnya para rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Dan yang terakhir, sebagai suri teladan yang baik. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian